Halo semua, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada materi kehidupan masyarakat pada masa Islam. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis kehidupan masyarakat pada masa Islam. Masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat para ahli tentang masuknya Islam ke Indonesia yaitu dari Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah mengungkapkan Islam berasal dari Arab pada 7 Masehi dengan bukti bangsa Indonesia sejak awal telah menganut mazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab yang dianut di Mekah, juga catatan dari dinasti Tang. Kemudian dari ahli Husain Jajadiningrat mengungkapkan Islam berasal dari Persia karena kesamaan budaya dan tradisi seperti pada perayaan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali seperti dalam tradisi Tabot di Pariaman dan Bengkulu. Kemudian dari ahli Mauquet, ilmuwan Belanda mengungkapkan Islam berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi dengan bukti tulisan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Bukti lain tentang masuknya Islam pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Marco Polo, pedagang Venesia yang singgah di Sumatera dalam perjalanan pulangnya dari Cina pada tahun 1292. Disebutkan bahwa Perlak merupakan kota Islam. Cara penyebaran Islam di Indonesia yaitu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kesenian. Mari kita simak mengenai pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia. Pada bidang politik, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sudah berkembang kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan tersebut kemudian mengalami kemunduran dan digantikan peranannya oleh kerajaan Islam. Pada masa Islam, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Bidang sosial. Setelah Islam masuk, sistem kasta menjadi pudar. Tetapi pada masa Islam masih terdapat penggolongan kelompok masyarakat. Misalnya di Jawa, seorang ulama diberi gelar kiai, yaitu sebuah gelar yang menunjukkan ketinggian derajat pada struktur sosial di masyarakat. Begitu pula dengan para penyebar agama Islam yang diberi gelar sunan. Gelar ini menunjukkan status sosial yang lebih tinggi. Pada bidang agama, Islam tersebar luas dan sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam. Bidang kebudayaan, terjadinya akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada. Hasil akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan di Indonesia, contohnya pada seni bangunan. Seni bangunan yaitu atap tumpang. Atap tumpang merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat yang paling atas berbentuk limas. Atap tumpang serupa dengan arsitektur Hindu, contohnya Masjid Demak dan Masjid Banten. Kemudian ada menara. Pada Masjid Kudus, bentuk menara mirip dengan bentuk Candi Jawa Timur yang telah diubah dan disesuaikan penggunaannya dan diberi atap tumpang. Selanjutnya makam. Makam yang terletak di tempat tinggi atau di atas bukit masih menunjukkan kesinambungan tradisi yang mengandung unsur kepercayaan kepada roh nenek moyang dan merupakan bentuk perwujudan pendirian punden berundak megalitik. Seni ukir, berkembang ragam hias huruf Arab atau kaligrafi yang kerap kali digunakan untuk menyamarkan lukisan makhluk hidup. Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama, Kesultanan Samudra Pasai, berdiri tahun 1270 hingga 1275 Masehi, letaknya di utara Perlak, Lok Sumawe. Sultan Samudra Pasai antara lain Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Malik At-Tahir, dan Sultan Mahmud Malik Adza. Sumber sejarah Kesultanan Samudra Pasai diperoleh dari batu nisan Sultan Malik Al-Saleh, catatan Marco Polo yang singgah di Perlak, dan catatan Ibnu Battuta yang pernah singgah. Kesultanan Aceh Darussalam, berdiri tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ahli Muhayyad Syah. Puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 hingga 1636 Masehi.
Perekonomian Aceh berkembang pesat karena para pedagang muslim menjadikan Aceh sebagai daerah bandar transit lada dari Sumatera dan rempah-rempah dari Maluku. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah di pesisir timur dan barat Sumatera, serta pesisir barat Semenanjung Melayu seperti Johor dan Pahang. Kesultanan Demak berdiri sekitar abad ke-15 oleh Raden Patah. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, pelabuhan Demak seperti Jepara, Tuban, Sedayu, dan Gresik berkembang menjadi pelabuhan transit dengan daerah penghasil rempah-rempah. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Pengaruhnya meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. Pada tahun 1512 Masehi dan 1513 Masehi, Demak mengirim pasukan di bawah pimpinan Adipati Yunus untuk membebaskan Malaka dari Portugis, namun gagal karena kekuatan Portugis lebih unggul. Di Pulau Jawa, penyebaran Islam melalui Kesultanan Demak didukung oleh para wali yang dikenal dengan Wali Songo. Beberapa anggota Wali Songo berasal dari Demak, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Kesultanan Demak juga berusaha menyebarkan Islam di luar Pulau Jawa seperti Maluku dan Kalimantan. Penyebaran Islam di Maluku dilakukan oleh Sunan Giri. Di Kalimantan, penyebaran Islam dilakukan oleh seorang penghulu bernama Tunggang Pararangan. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Kesultanan Banten. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Fathahillah mendirikan benteng pertahanan Surosowan yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Fathahillah mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Ketika Kesultanan Demak mengalami kemunduran, Banten akhirnya melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Demak. Puncak kejayaan yaitu pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kesultanan Banten mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa menolak monopoli VOC. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kesultanan Makassar Goa Talor. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talor yang terletak di Sulawesi Selatan. Setelah menganut Islam, kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Letak Makassar yang strategis dan daerah penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku membuat Makassar ramai dikunjungi pedagang dalam dan luar negeri. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Pada tahun 1660, terjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh monopoli dagang Belanda dan juga persaingan antara Kesultanan Makassar dengan Kerajaan Bone yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Kesultanan Mataram didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Puncak kejayaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung. Dalam bidang politik, Mataram berhasil memperluas kekuasaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat termasuk Banten. Dalam bidang ekonomi, Mataram berkembang menjadi negara agraris. Kebudayaan yang berkembang di Mataram merupakan perpaduan unsur budaya Islam dengan budaya Hindu di Jawa, seperti perayaan sekatan dan upacara grebek. Kemudian Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Selanjutnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar ke Banda, Hitu, Haruku, Maken, dan Halmahera. Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Muncul 2 persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore.
Uli V terdiri atas 5 daerah yaitu Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Uli Siwa terdiri atas 9 daerah yaitu Tidore, Jailolo, Makian, Soesiu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai bagian barat Papua. Berikut adalah peta wilayah Uli Siwa dan Uli V. Pada 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Kemudian Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa ini membuat perseteruan 4 pihak, yaitu Ternate Portugis dengan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa yang isinya Spanyol harus meninggalkan Maluku. Pada 1575 benteng Portugis di Ternate direbut. Kemudian Portugis berhasil diusir dari Maluku oleh Sultan Baabullah. Tahun 1605, VOC Belanda menduduki Ambon dan berusaha menguasai Maluku. Kesultanan Banjar. Pada awalnya, Kesultanan Banjar terjadi ketika Raja Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu perang melawan negara Daha, ia bersama rakyatnya akan masuk Islam. Dengan bantuan Demak, Kerajaan Banjar kemudian menang melawan negara Daha. Sehingga Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah. Dalam bidang politik, Kesultanan Banjar berhasil menghimpun kekuatan militer yang kuat hingga membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya atau Madura dan Mataram. Dalam bidang ekonomi, perdagangan Kesultanan Banjar menjadi maju dengan lada sebagai komoditas utama. Dalam bidang keagamaan, lahir seorang ulama besar bernama Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari yang mengajarkan ilmu agama Islam dengan kitabnya yang terkenal Sabil al-Mutadin. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran karena disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan-Sultan Banjar. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia yaitu masjid, makam, keraton, kaligrafi, debus, karya sastra, seni tari, sekaten, dan grebek. Masjid merupakan tempat ibadah orang-orang Islam. Masjid yang merupakan peninggalan masa Islam di Indonesia contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Ampel Surabaya, dan Masjid Banten. Keraton adalah tempat kediaman raja atau istana dan juga sebagai pusat pemerintahan. Keraton yang termasuk peninggalan masa Islam antara lain Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman di Cirebon, dan Istana Maimun di Sumatera Utara. Makam. Berikut adalah contoh makam kuno bercorak Islam. Kaligrafi adalah menulis indah dan disusun dalam aneka bentuk menarik dengan menggunakan huruf Arab. Bentuknya beraneka macam. Dalam Islam, kaligrafi terdiri atas petikan ayat suci Al-Quran. Beraneka ragam hias kaligrafi dapat ditemukan pada dinding masjid atau batu nisan. Karya sastra. Berdasarkan corak dan isinya karya sastra peninggalan Islam di Indonesia antara lain babat, hikayat, suluk, dan syair. Babat adalah karya sastra berupa cerita berlatar belakang sejarah. Hikayat adalah karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai pelipur lara. Suluk adalah kitab-kitab yang berisi masalah gaib, ramalan tentang hari buruk atau baik, dan makna atau simbol tertentu yang dihadapi manusia. Syair adalah puisi lama yang setiap bait terdiri atas 4 baris yang berakhir dengan bunyi yang sama. Seni tari. Salah satu tarian yang merupakan peninggalan dari masa Islam adalah tari Saudati dan tari Saman dari Aceh. Tarian ini dilakukan dengan iringan nyanyian yang sebenarnya adalah salawat atau pujian kepada Nabi. Debus. Debus merupakan kesenian bela diri dari Banten. Kesenian debus berawal pada abad 16 Masehi pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Debus pernah digunakan sebagai sarana untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan Belanda pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sekaten dan grebek. Sekaten merupakan upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad yang diadakan setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta. Upacara ini dahulu digunakan oleh Sultan Hamengkubuwana pertama, pendiri Keraton Yogyakarta untuk mengundang masyarakat mengikuti dan memeluk agama Islam.
Puncak perayaan Sekaten, 2 gamelan yaitu gamelan Kiai Nagawilaga dan gamelan Kiai Guntur Madu akan dimainkan secara bersamaan selama 7 hari berturut-turut. Puncak perayaan Sekaten ditandai dengan gerebek mauladan dengan mengarak sebuah gunungan yang terbuat dari beras ketan, makanan, buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah anak-anak pelajaran kita pada hari ini pada materi kehidupan masyarakat pada masa Islam. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan gerakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Salam sehat, terima kasih.